Hujan menyuburkan bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bacaan dari kitab Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tandanya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemah. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah menyatakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 18 sampai 23. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendak sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja,
kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan.